Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya awali perjalanan dari Kelapa Gading masuk di perumahan Sedayu City menuju Bekasi. Nah, ini jalan keluar dari Sedayu City. Pada kesempatan yang terbaik ini saya akan menyampaikan pesan untuk sahabat yang menyempatkan melihat video ini. Yang pertama, saya mendoakan semoga Allah mudahkan semua aktivitas kegiatan kita, dan semoga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita semua, insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di tengah kondisi dan keadaan yang kita selalu melakukan ikhtiar terbaik, baik itu ikhtiar yang kita lakukan kaitannya dengan hubungan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga ikhtiar kita melakukan sesuatu yang terbaik terhadap interaksi sosial kita dengan sesama. Pada kesempatan terbaik ini saya akan menyampaikan pesan buat sahabat semua dimanapun sahabat berada. Ada satu ungkapan yang kemudian memberikan motivasi, dan ungkapan ini adalah ungkapan yang terdapat di kalimat-kalimat terbaik yang biasa digunakan oleh orang Arab, disebut dengan istilah mahfuzat. Ungkapan-ungkapan terbaik memberikan motivasi. Kalimatnya adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Saya ulang lagi kalimatnya, dan ini bukan hadis, ini kalimat motivasi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kalian, ikhtiarlah kalian, berusahalah kalian untuk perkara duniamu, untuk perkara dunia kalian. Ka'annaka ta'ishu 'abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kalimat ini sahabat, sesungguhnya ada pesan yang tersirat. Siapapun di antara kita yang hari ini sedang berjuang untuk aktivitas, ikhtiar, usaha terkait dengan dunia, maka kita harus lakukan secara totalitas. Kita harus lakukan dengan ikhtiar terbaik. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan semangat. Kita lakukan dengan cara
maksimal. Karena seorang muslim sesungguhnya mereka yang ikhtiar, dia memandang bahwa ikhtiarnya itu, usahanya itu akan membuat mereka kemudian mempunyai satu pandangan dan satu keyakinan, terus optimisme, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang, sesuai dengan skill, sesuai dengan keahlian kita, maka lakukan secara maksimal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertemu dengan salah satu dari sahabatnya. Kita tahu bagaimana di saat kemudian para sahabat bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sangat cinta, mereka akan sangat senang, dan ekspresi senang cintanya mereka akan memeluk Nabi, mereka akan bersalaman dengan Nabi, mereka akan selalu ingin dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat sekalian, ada satu kisah di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang sahabat di saat kemudian kebersamaan dan berjumpanya sahabat ini dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ingin bersalaman dengan sahabat tersebut, apa yang terjadi? Sahabat ini kemudian menarik tangannya. Alhasil tangannya sahabat ini tidak bersentuhan atau tidak menyentuh tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua sahabat di saat kemudian ketemu jumpa dengan Rasulullah ingin bersalaman, ingin memeluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya. Tapi berbeda dengan satu sahabat ini. Dia justru menghindar dan dia menarik tangannya, tidak ingin tangannya tersentuh dengan tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi alasan sahabat ini? Rasulullah kemudian saat itu kaget. Dia mengatakan, "Wahai sahabatku, ada apa dengan engkau? Di saat kemudian aku ingin menyapa, aku ingin bersalaman dengan engkau, tapi malah engkau mengangkat atau menarik tanganmu, tidak menyentuh tanganku." Sahabat ini kemudian berkata dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya malu dengan engkau. Saya malu dengan Anda." Kemudian Rasulullah semakin kemudian penasaran, "Wahai sahabatku, apa yang membuat engkau malu bersalaman dengan saya?" Lihat, Rasulullah penasaran kenapa kemudian seorang sahabat ini menarik tangannya dan dia mengatakan kalau dia malu bersentuhan dengan tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian meminta kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, jelaskan kepada saya apa yang membuat engkau malu dengan saya." Kata sahabat ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ingin sekali bersalaman, bersentuhan tangan saya dengan tanganmu ya Rasulullah. Tapi tanganku tidak sebaik, tidak semulus, dan tidak sebersih tangannya para sahabat-sahabat yang lain, karena di tanganku terdapat bekas kapalan." Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapalan ini maksud adalah karena ikhtiar tugas pekerjaan yang
sahabat ini lakukan yang menyebabkan tangannya kemudian terjadi adanya kapalan membekas di tangannya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meminta sahabatnya, wahai sahabatku, tunjukkan kepadaku tanganmu. Kemudian Rasulullah memegang tangannya dan sahabatnya pun bersalaman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata benar, di saat kemudian Rasulullah lihat tangannya, Rasulullah pegang tangannya. Kemudian dalam satu kisah tersebut bahwa Rasulullah mencium tangannya dan Rasulullah katakan, wahai sahabatku, sesungguhnya dengan tangan inilah engkau ditetapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ternyata perjalanan kita sudah sampai di Jakarta Garden City. Ya, masih di wilayah Jakarta. Dan kita akan menuju Bekasi. Baik. Kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan tadi kisahnya Rasulullah Muhammad SAW dengan salah satu dari sahabatnya yang menolak bersalaman dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah baru tahu di saat kemudian sahabat ini menjelaskan bahwa sahabat menarik tangannya, tidak mau bersalaman dengan Rasulullah karena tangannya yang kapalan. Kemudian Rasulullah katakan, wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya dengan tangan inilah engkau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam surganya. Sahabat yang mulia yang insyaallah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin menyampaikan pesan ini bahwa Anda, saya, kita semua yang Allah telah pilih menjadi sosok muslim, maka hendaklah kita lakukan ikhtiar secara maksimal, usaha keras untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk memberikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu dan bisa memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Karena kehidupan kita, kehadiran kita sesungguhnya bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk kita secara personil, tapi kehadiran kita harus mampu menghadirkan khairun nas, harus menjadi sebaik sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang kemudian bermanfaat buat manusia yang lainnya. Sahabat, dimanapun sahabat berada, saya ingin menyampaikan pesan ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda, tugasnya apa saja, silahkan. Tapi pastikan ikhtiar yang kita lakukan itu niatkan untuk bisa menghadirkan solusi buat mereka yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Pastikan ikhtiar yang kita lakukan ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Baik, ini yang pertama, kenapa kemudian kalimat ini saya sampaikan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian untuk urusan dunia kalian
seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain perintah kita untuk ikhtiar perkara urusan dunia kita, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Artinya, orang yang melihat kehidupannya, kehidupan yang panjang, yang bisa memberikan manfaat banyak kepada banyak orang, maka kita akan semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat berikutnya adalah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Siapapun di antara kita yang mempunyai pemahaman baik tentang kehidupan ini, bahwa kita hadir karena izin Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan siapapun mereka yang hari ini sudah menghadap Allah, sudah mendahului kita, kita doakan semoga Allah tempatkan di surganya. Kita doakan orang tua kita, orang tuanya kita, orang-orang terdahulu yang telah wafat, yang telah meninggal duluan. Kita doakan semoga Allah jadikan tempat istirahatnya sebagai taman surga. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah kalian untuk urusan akhirat kalian seolah-olah kalian akan mati besok. Artinya apa? Di setiap waktu, berputarnya waktu yang Allah bersumpah atas nama waktu. Quran surah Al-Asr, surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Di ayat ini sahabat, belum muncul kalimat pengecualian, belum muncul kemudian berita akan ada orang yang kemudian beruntung, sampai di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya siapapun di antara kita di saat kemudian kita Allah takdirkan sebagai manusia, maka sesungguhnya kata Allah, manusia itu dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu. Baru kemudian di kalimat ini ada pengecualian, kecuali orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Jadi mereka yang beriman, saya yang beriman, sahabat yang beriman, yang yakin Tuhannya Allah, sesungguhnya iman inilah yang membuat kita masuk kepada level yang amat sangat mulia. Makanya iman ini termasuk nikmat yang tidak bisa dikalahkan dengan nikmat apapun. Atau nikmat iman ini adalah nikmat yang terbaik dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di saat kemudian seseorang Allah takdirkan lahir sebagai manusia dan dia tidak beriman kepada Allah, maka sepanjang dia tidak beriman itulah kemudian dia akan menjadi manusia yang merugi.
Ini yang pertama sahabat, perlu difahami bahwa Quran surah Al-Asr mengabarkan yang kemudian membuat kita mendapatkan kesempatan sebagai orang yang tidak termasuk sebagai kelompok mereka yang merugi manakala kita memutuskan, kita istiqamah, kita kemudian continue untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan kita mengamalkan nilai-nilai dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa, zakat, sedekah, haji dan seterusnya. Ini mesti kita amalkan. Sahabat yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman inilah kemudian akan mendapatkan kesempatan dan dia bisa terbebas dari kerugian yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada satu kalimat yang kemudian membuat kalimat ini menjadi sempurna. Tidak hanya sebatas dia beriman, tapi kalimat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh di antara yang harus kita lakukan adalah kita melakukan ikhtiar untuk kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan usaha dalam rangka mempersiapkan untuk mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan beramal saleh. Nah, bagian dari amal soleh inilah yang mesti kita pertajam dalam kehidupan kita. Amal soleh ini ada dua yang secara garis besarnya yang harus saya sampaikan. Amal soleh yang kaitannya hubungannya kepada Allah, dan amal soleh yang hubungannya kaitannya kepada manusia. Baik sahabat, sebagai informasi, alhamdulillah tidak terasa sudah berjalan kurang lebih 23 menit saya sudah berada di jalan atau akses yang melewati BKT. BKT ya, BKT itu singkatan dari Banjir Kanal Timur, dan ini merupakan perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, baik itu Bekasi Barat maupun Bekasi Utara, Bekasi Barat dan Bekasi Utara. Nah, kita lanjutkan kembali bahasan yang tadi kita sudah bahas. Kenapa kemudian terkait dengan perkara akhirat kita mesti memaksimalkan usaha kita, dan seolah-olah kita akan mati besok. Karena pemahaman yang benar terhadap seseorang yang kemudian meyakini adanya kematian, di situ kemudian dia tidak akan menunda tentang amal kebaikan yang hadir dalam kehidupannya. Dia tidak akan menunda semua peluang kebaikan yang bisa dia lakukan. Dan dia akan menyegerakan
amal-amal kebaikannya, termasuk bagaimana dia bisa merawat salatnya, bagaimana dia bisa merawat amal peduli dan berbaginya yang disebut dengan sedekah. Dia lakukan dengan cara terbaik. Seperti malam ini saya mendapatkan ada satu hamba Allah di salah satu masjid yang menjadi tempat rutin kajian tahsinul Qur'annya saya di Jakarta. Salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sangat ringan dia berkata, karena dia sedang menunaikan atau membuat proposal kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, dan proposalnya itu ditujukan langsung kepada Allah. Lihat, proposalnya langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Proposalnya apa, sahabat? Menarik sekali. Proposal yang dimaksud oleh salah satu dari hamba Allah ini, dia menyiapkan nasi biryani. Wah, nasi biryani itu nasi yang khas makanannya saudara kita yang berada di Timur Tengah. Dan sahabat yang tentu sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, sudah tidak asing dengan menu makanan ini. Dan yang menariknya adalah seorang hamba Allah tadi menyiapkan proposalnya yang dia langsung sampaikan. Dia ajukan proposalnya langsung kepada Allah dengan cara, proposal yang dimaksud itu adalah dia menyiapkan nasi biryani sejumlah 2000 box. Saya ulang, 2000 box nasi biryani yang disiapkan di hari Jumat yang penuh berkah ini, dia bagi-bagi kepada seluruh jamaah. Tentu yang menjadi prioritasnya adalah orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, para duafa. Ya, mereka-mereka itu kemudian mendapatkan prioritas untuk mendapatkan nasi biryani dari beliau. Nah, begitu tinggi perhatiannya, begitu besar keyakinannya, begitu mantap dia punya keyakinan bahwa memang kehadiran siapapun di tengah ikhtiar yang kita lakukan ini, kita harus fahami bahwa dari harta yang kita miliki ini ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Hak orang lain yang harus kita keluarkan. Hak orang lain, orang-orang yang tidak mampu, para duafa, orang miskin, yatim, piatu, semuanya mendapatkan kesempatan dari harta yang kita miliki. Itulah alasannya kenapa sebagai muslim kita harus ikhtiar secara maksimal, dan di saat kemudian bicara akhirat maka tidak ada kalimat menunda di setiap peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menyiapkan dari semua kesibukan urusan dunianya untuk
menjadi bekal tujuan akhiratnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian kenapa kalimat yang tadi saya sampaikan di awal, ya, sudah masuk di menit ke 30. Berarti sudah 30 menit kita berjalan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kenapa kita harus faham kalimat ini? Seolah-olah kita akan mati besok. Lihat, kalimat ini nampaknya kalimat yang sederhana, tapi ternyata kalimat ini adalah kalimat yang merupakan motivasi terbaik buat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari kehidupan kita adalah menyiapkan bekal, menyiapkan perbekalan terbaik. Dan ada kalimat indah, kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan perbekalan terbaik, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal kita untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal kita menuju kehidupan sesungguhnya adalah bekal takwa. Tidak ada bekal yang lebih baik dari bekal takwa. Jadi mereka yang cerdas adalah mereka yang senantiasa menghubungkan ikhtiar perkara dunianya untuk mendapatkan bekal terbaik dan membuat dirinya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ciri atau tanda mereka yang bertakwa? Ini bahasannya luar biasa nih. Panjang sekali. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa adalah orang yang senantiasa mematuhi, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna secara garis besar terkait dengan makna takwa. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita sudah lebih dari 30 menit ya, sehingga sahabat bisa melihat bagaimana akses perjalanan dari Jakarta menuju Bekasi. Kita sudah melewati beberapa tempat ya. Sudah melewati Sedayu. Kita sudah melewati Ayon. Kita sudah melewati tempat-tempat yang yang sudah masyhur. Kita sudah melewati BKT dan sekarang kita masuk di pintu Harapan Indah Bekasi. Nih, di sebelah kiri sana terdapat lahan persawahan. Kita lurus. Nah, di sini kita sudah mulai masuk di ujung dari jalan keluar Harapan Indah 2.
atau yang terkenalnya patung kuda. Jadi sahabat bicara harapan indah, nanti sahabat akan ketemu dengan satu titik wilayah atau daerah yang menjadi kawasannya harapan indah, itu di patung kuda. Nah, adanya di sini tuh ruko-ruko di sana. Ini harapan indah. Dan sekarang kita akan lanjutkan menuju harapan mulia. Tadi ada harapan indah, sekarang kita menuju ke harapan mulia. Jadi ada hal yang memang unik ya di Bekasi. Ada tempat daerah yang memang banyak harapan. Harapan indah, harapan mulia. Ada lagi Geria Harapan Permai, Harapan Permai. Kemudian ada lagi Taman Harapan Baru. Ini kita melihat sudah mulai ada air menggenang di sini. Taman Harapan Baru. Kemudian sampai di bagian ya agak ujung dari Jakarta Utara atau Bekasi Utara, itu ada wilayah yang disebut dengan Ujung Harapan. Ini menarik juga dia. Sudah di ujung tetap berharap. Nah, betapa manusia itu memang tidak boleh berhenti untuk berharap, dan pastikan berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh di antara kita ada yang berharapnya kepada makhluk, berharapnya kepada atasan, berharapnya dengan bos, berharapnya dengan orang-orang yang dianggap dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak boleh. Karena pengharapan sesungguhnya dibolehkan dan dibenarkan selama kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melihat ada tembok di sebelah kanan. Ini tembok harapan indah. Oke. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan jazakumullah khairan, ucapan terima kasih kepada sahabat semua yang telah mengikuti video ini, perjalanan di tengah malam usai kajian ya rutin di salah satu tempat di Jakarta Utara. Yang mengikuti perjalanan ini, inilah gambaran bagaimana salah satu ikhtiar ya, bismillah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenalkan Quran terhadap umat Islam yang lain yang dia belum kenal Quran. Kita kenalkan Quran. Nah, perjalanannya seperti ini. Tentu perjalanan yang lumayan membutuhkan waktu, karena lebih dari 30 menit perjalanan sudah. Dan dibutuhkan kesabaran untuk menjalani satu proses perjalanan seperti ini. Tidak ada lain, tidak ada niat bahwa perjuangan ini tentu mudah-mudahan menjadi bagian saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya setiap atau di tengah kesibukan urusan dunia yang kita lakukan, ada sebagian dari waktu yang kita punya yang kita sempatkan diri untuk berbagi, baik itu berbagi harta, berbagi ilmu pengetahuan,
sehingga akan banyak orang-orang kemudian mendapatkan pencerahan dari apa yang kita sampaikan. Ini juga dalam rangka berbagi. Nah, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal terbaik insya-Allah. Dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang kita lakukan hari ini insya-Allah adalah perjalanan yang masih sangat nyaman dibanding perjalanannya para sahabat kita terdahulu, sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanding dari perjuangannya orang-orang saleh terdahulu. Apa yang kemudian kita perjuangkan hari ini belum ada nilainya apa-apa dibanding perjuangan mereka yang telah mensyiarkan agama. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini sekali lagi, ambillah bagian dalam kehidupan kita di tengah kesibukan kita. Semuanya bisa melakukan yang terbaik untuk Allah, bisa melakukan perkara-perkara terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menunda kesempatan, mumpung masih ada waktu yang longgar, mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kehidupan, mumpung masih diberikan rezeki. Semuanya, kesempatan ini tentu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah semua apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dalam rangka menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang menarik, mereka yang baik hubungannya kepada Allah dengan cara yang benar, tentunya saya sampaikan, hubungannya baik kepada Allah dengan cara yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar, itu akan secara otomatis memancarkan, mengeluarkan aura atau akhlakul karimah, akan mampu mengeluarkan nilai-nilai karakter terbaik, akhlak terbaik. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, ini perjalanan yang sekali lagi, jika dibandingkan dengan perjalanannya para sahabat, para ulama, mereka yang sudah mensyiarkan agama, ini tidak ada seberapanya dan belum ada apa-apanya. Maka sekali lagi, jangan pernah puas dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita menganggap bahwa kita adalah sebagai orang yang dijamin masuk surga, karena tidak ada satupun manusia yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga setelah kemudian orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di wilayah harapan mulia yang tadi saya sampaikan. Nah, sampai di sini artinya tujuan saya dari Jakarta sampai ke Bekasi sudah sampai ya, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di saat kemudian kita sudah berada di depan pusat pendidikan Al-Quran Baitun Najah Indonesia. Karena di sana kemudian saya turut serta juga untuk mengembangkan Quran lewat yayasan yang sudah hadir.
disebut dengan Baitun Najah Indonesia. Oke, kita akan lanjut lagi nanti insyaallah ya. Baik, kita lanjut ya sahabat. Oke, di kanan saya ada pasar malam. Sebelum kemudian kita sampai di pintu yang kedua, Harapan Mulia Regency. Seperti itu ya, tempat hiburan. Oke, kita akan sudahi insyaallah kebersamaan kita dalam perjalanan ini, karena tinggal beberapa menit kemudian insyaallah saya sampai ke rumah, dan saya akan hadiahkan salawat untuk siapapun yang sempat dan menyempatkan dirinya untuk melihat perjalanan ini, mengikuti perjalanan ini. Doa terbaik dari saya, semoga Allah berikan keamanan, penjagaan, kemudahan, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah, berkah, barokah kepada siapapun yang melihat video ini. Saya akan hadiahkan salawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, nah sekarang sahabat, kita sudah masuk di gerbang utamanya Harapan Mulia Regency ini. Tuh, seperti itu ya, tuh tulisannya. Kita akan lanjut masuk wilayah Harapan Mulia Regency sahabat, dan kita akan berhenti di Ruko Pusat Pendidikan Al-Quran Baitun Najah Indonesia. Pusat Pendidikan Al-Quran Baitun Najah Indonesia, tempat belajarnya generasi terbaik para penghafal Quran, kemudian tempat belajarnya generasi atau pemimpin masa depan. Oke, nah ini kita sudah sampai di depan ruko tempat belajarnya Pusat Pendidikan Al-Quran Baitun Najah Indonesia ya. Ini sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhenti sejenak di sini, berhenti sebentar untuk kemudian menata sesuatu ya. Oke sahabat, kita masuk perumahan ya, ini gerbang utama perumahan. Kita akan masuk. Malam. Assalamualaikum. Ya Pak. Oke, sahabat, barusan saja kita melewati akses gerbang utama di security, dan sekarang kita akan menuju masuk ke perumahan yang alhamdulillah dalam perumahan ini kemudian kita punya tempat khusus, tempat belajar Quran. Dan di sini ada bundaran, kita harus memutar kendaraan di sini. Oke, nah kita akan
Di situ ada yang sedang olahraga dan kita akan coba stop dulu sebentar biar di menit ke 50 kita sudah sampai di Pusat Pendidikan Al-Quran Baitun Najah Indonesia yang berada di dalam klaster ya seperti ini. Oke, insyaallah cukup. Semoga dengan perjalanan ini memberikan inspirasi, semangat buat para pejuang untuk mensyiarkan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai berjumpa di waktu yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.